Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardi Fernando dengan NPM 1811080369, kelas B, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan dosen pengampu Hardiansa Masya MPD, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Raden Tan Lampung. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi tentang resep tool, di mana isu di dalam konseling multikultural adanya suatu pandang emik, yaitu dominannya teori-teori yang berdasarkan nilai-nilai budaya, saintifikas terhadap budaya secara umum dan khusus, religius yaitu latar belakang ekonomi, perkembangan psikologi, rasional atau budaya, rasional kronologi atau membuat catatan kecil bahasa dan lokasi. Wujud budaya yaitu ada dua, abstrak yaitu adat istiadat, dan konkret yaitu perilaku bahasa materi. Yang selanjutnya, pengertian budaya. Kesatu, menurut A.B. Taylor mengatakan suatu keseluruhan konflik yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, menurut Earlyton mengatakan konfigurasi tingkah laku yang dipelajari hasil tingkah laku yang dipelajari di mana unsur pembentukannya didukung dan diteruskan oleh anggota masyarakat. Yang ketiga, menurut Kweti Jiningrat mengatakan keseluruhan sistem gagasan milik dari manusia dengan belajar. Yang keempat, menurut Selo Marjan dan Seloman Soemardi mengatakan bahwa kebudayaan adalah semua hasil karya, cipta, dan rasa masyarakat. Secara garis besar, mengikat walau tidak tertulis sebagai cara pandang dan hidup manusia dalam masyarakat. Yaitu materi yang selanjutnya, sistem unsur dan substansi budaya. Sistem budaya material yaitu hasil cipta, karsa dan berwujud benda barang, alat pengolahan alam seperti gedung, pabrik, jalan, rumah, dan sebagainya. Non material yaitu cara useng. Yang kedua, pokswai atau norma kelaziman atau kebiasaan. Yang ketiga, kostum, norma adat, istiadat, dan keempat, laws, yaitu norma hukum, dan yang keenam, fashion. Materi selanjutnya, unsur-unsur kebudayaan. Menurut Melvin J. Hurwitz, yaitu menemukan ada 4. Yang kesatu, alat-alat teknologis. Yang kedua, sistem ekonomi. Yang keempat, keluarga. Dan yang kelima, kekuasaan politik. Selanjutnya, menurut Bronislaw Maliski menemukan ada 4. Kesatu, sistem norma. Dan yang kedua, organisasi ekonomi. Ketiga, alat-alat dan lembaga pendidikan. Keempat, organisasi kekuatan. Menurut Cloghorn menemukan ada beberapa, yaitu yang pertama, sistem religi. Yang kedua, sistem pengetahuan, sistem mata pencarian hidup, sistem peralatan hidup atau teknologi. Yang selanjutnya, organisasi kemasyarakatan. Yang selanjutnya, bahasa, dan yang terakhir, kesenian. Sistem pengetahuan yaitu ada nilai, pandangan hidup, kepercayaan, persepsi, etos kepercayaan. Yang kedua, ada sistem pengetahuan akumulasi perjalanan hidup, yaitu pertama dengan alam, sekitar, flora, zat, mental, lingkungan, tubuh, organ, optimalisasi, sifat, tingkah laku ruang, fauna, dan waktu. Nilai yaitu sesuatu yang baik yang selalu diinginkan dan dicita-citakan dan dianggap penting oleh suatu manusia anggota masyarakat. Karena itu, sesuatu bisa dikatakan memiliki nilai apabila berguna
bagi keluarga yaitu nilai kebenaran, indah atau nilai estetika, baik nilai moral atau estetik, religi atau religius yaitu nilai agama. Selanjutnya tentang kepercayaan yaitu naluri yang hadir pada setiap keputusan. Yang selanjutnya pandangan hidup 100% yaitu kristalisi dan dari nilai-nilai yang dimiliki oleh suatu bangsa yang diyakini kebenarannya dan menimbulkan tekad pada bangsa untuk mewujudkannya. Yang selanjutnya tentang persepsi yaitu sensori, persepsi yang terjadi tanpa menggunakan salah satu indera manusia. Yang kedua telepati yaitu kemampuan pengetahuan kegiatan mental individu lain. Yang selanjutnya tentang clairvoyance, kemampuan melihat peristiwa atau kejadian di tempat lain jauh dari tempat orang yang bersangkutan. Yang terakhir tentang proses timbulnya persepsi, penerimaan panca indera, psikologis dan psikologi, dan gambar. Fiil pesinggiri maksudnya satu, falsafah hidup orang Lampung. Yang kedua, nilai dan norma yang mengatur tata hidup masyarakat orang Lampung sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, menjadi landasan dalam berpikir, bertindak dan juga berperilaku oleh masyarakat Lampung dimanapun mereka berada. Dan yang terakhir diartikan sebagai sesuatu yang menyangkut harga diri, perilaku, dan sikap hidup manusia yang harus menjaga dan menegakkan nama baik masyarakat, pribadi maupun kelompok. Secara totalitas, fiil pesinggiri mengandung makna berjiwa besar, mempunyai perasaan malu, rasa harga diri, ramah, suka bergaul, tolong menolong, dan bernama besar. Yaitu ada 5. Yang pertama ada bejuluk beade, nemu nyimah. Yang ketiga ada nengah nyampur. Yang keempat ada sangkai sembaya. Maksud dari bejuluk beade yaitu kesatu, pemberian gelar kehormatan apabila seseorang telah mencapai suatu pencapaian yang besar dalam hidupnya. Yang kedua, hal ini mewajibkan masyarakat Lampung untuk tekun dan giat bekerja hingga berprestasi dan dapat berprestasi dalam masyarakat. Yang kedua ada sakai sembayang, yaitu tolong menolong dan bergotong royong. Yang keempat ada nengah nyampur. Maksudnya yaitu mudah berbaur dalam masyarakat. Dan yang kedua toleransi dan mufakat atau senang bermusyawarah dalam mengambil keputusan. Yang terakhir nemu nyimah, yaitu ramah tamah dalam menyambut tamu. Yang kedua mendahulukan tamu saat makan bersama. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan materi tentang reseptul. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.